Ini kisahnya. Kesakitan misteri hingga sampai ke nadi. Bermahkota duri, dicambuk, dipecut, diseret, diludahi, dihujam tombak, hingga bermandi darah. Pilu sekali bukan? Berlapis pedih tak terobati demi insan yang hina, kotor dan keji. Coba renungkan bentuk penyerahan diri, bentuk cinta abadi. Sungguh bukti yang nyata, bukti yang sejati, luar biasa dan sempurna. Dan hanya Dia yang bisa. Mari sadar, bukan sekedar. Di salibnya ada kemenangan, kebebasan yang tiada berkesudahan. Kebangkitannya adalah harapan, mengubah gelap menjadi terang. Wahai insan yang berharga, teberlah senyuman lewat terang yang membara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman keluarga besar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan memulai ibadah Paskah Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel yang bertemakan kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan. Dengan subtema yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Karena itu, Yesus Kristus, Mesias Anak Allah, rela mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Untuk itu, mari kita menyembahnya melalui pujian penyembahan oleh kuasa darah-Nya. Mari kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kekudusan-Mu melingkupiku.
hadirat-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Bapak Ibu dosen yang saya hormati beserta dengan staf Fakultas Ekonomi UGRIN dan adik-adik mahasiswa yang saya kasihi, sebelum ibadah Paskah pada saat ini kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk saat ini kami boleh bertemu, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami dalam ibadah Paskah Fakultas Ekonomi UGRIN. Bapak boleh berkati, biarlah ibadah pada saat ini nanti boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Allah boleh memberkati semua sarana prasarana yang digunakan. Bapak boleh berkati panitia
bersukacita dan bersekutu menerima berkat dari Tuhan melalui ibadah Paskah. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Masih ada sukacita? Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Ada Kuasa. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang kan membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang kan membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Epafras Mujono MTH, mari kita menyanyikan lagu Karena Salibmu.
hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada
Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga besar Febis, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk acara kami pada malam hari ini. Keluarga besar Febis Ukrim bersyukur karena memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan bagi kami. Dan menjadi bagian dari ibadah kami ingin merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kami mohon menerangi hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang sederhana penuh kelemahan ini, dan tolonglah kami semuanya dimanapun kami berada dan segala fasilitas yang kami gunakan. Dalam nama Yesus Kristus kami mau mempelajari firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, keluarga besar Febis Ukrim. Saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian ada di dalam damai sejahtera dan perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Panitia Paskah Febis Ukrim dan para pimpinan Fakultas Ekonomi Ukrim yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam acara ibadah dan perayaan Paskah kali ini. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 dengan judul Kematian dan Kebangkitan Kristus Memberikan Kemenangan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang Paskah. Ya, Paskah berasal dari bahasa Ibrani Pesah, yang artinya dilewati atau terlewati. Nah, dari mana kata ini muncul? Yakni dari pengalaman bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir, dan ketika mereka mau kembali ke tanah Kanaan, Fir'aun menahannya dan tidak memperbolehkan. Maka Tuhan memberikan tulah demi tulah sebanyak 10 tulah, dan 10 tulah itu diakhiri dengan tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung orang-orang Mesir. Dengan catatan, orang-orang Israel harus menyembelih anak domba yang jantan, yang tidak boleh cacat, dan darahnya harus dioleskan di ambang pintu rumah. Dan ketika malam, malaikat maut akan melewati. Ketika malaikat melihat ada olesan darah anak domba itu, maka malaikat maut melewati rumah orang Israel dan membunuh anak sulung orang-orang Mesir. Itulah Paskah yang pertama bagi bangsa Israel. Nah, bagi saya dan saudara sebagai orang Kristen di masa Perjanjian Baru ini, Paskah seperti apa? Paskah jelas adalah peringatan akan kebangkitan Kristus Yesus yang diperingati pada hari Minggu, dan itu menjadi dasar bagi kita orang percaya untuk beribadah pada hari Minggu, karena di hari Minggu itulah Kristus menang atau lewat atau melewati maut itu. Nah, banyak sekali implikasi atau makna dari kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita sebagai orang-orang percaya. Salah satunya adalah tentang kemenangan yang diangkat oleh panitia pada saat ini. Nah, kemenangan apakah yang terkandung di dalam kematian dan kebangkitan Kristus bagi saya dan saudara sekarang ini? Baik, saya akan membacakan firman Tuhan. Bapak saudara juga bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang keempat, firman Tuhan berkata begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, ini intinya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berdasarkan ayat yang ketiga dan yang keempat terutama, kemenangan yang pertama yang terkandung di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang bisa kita nikmati adalah kemenangan dari hukuman maut.
atau kemenangan dari mati kekal. Dengan kata lain, kita bebas dari hukuman dosa. Dan sebaliknya kita selamat karena percaya kepada Yesus. Nah, sebenarnya teks firman Tuhan ini Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan hal yang paling dasar dan yang sangat penting, ya, mengenai Injil. Padahal jemaat di Korintus adalah orang yang sudah percaya Yesus dan mereka bahkan sedang berlomba-lomba mengenai karunia-karunia rohani. Mereka semuanya berlomba-lomba untuk seperti aku karuniaku ini aku karuniaku itu, hebat, ini dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk kembali kepada hal yang paling dasar, yaitu tentang Injil, yang isinya adalah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Apa itu Injil? Injil dari bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik. Nah, kabar baik yang seperti apa? Kabar baik yang isinya adalah ayat 3 tadi, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil, kabar baik yang dimaksudkan. Nah, Rasul Paulus ayat 2 mengatakan, karena Injil itu menyelamatkan kita bagi orang-orang yang percaya, kecuali kalau kamu sudah menjadi sia-sia percaya. Tapi bagi orang yang mempercayai Injil, yaitu Yesus yang mati di kayu salib dan yang bangkit kembali memberi kemenangan, Injil itu menyelamatkan. Dengan kata lain, Injil itu membebaskan kita dari hukuman dosa. Kenapa harus ada Injil? Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini untuk mati dan bangkit? Jelas, karena dosa, maka semua cara atau semua usaha manusia tidak ada yang bisa mencapai Allah. Semua agama diciptakan, ini itu diciptakan, dibuat oleh manusia untuk keselamatan. Tetapi itu semuanya tidak sampai kepada Allah, karena manusia sudah berdosa. Nah, Allah berinisiatif atau Allah mengambil cara sendiri. Sederhananya adalah, karena Allah, surga itu miliknya Allah, maka yang berhak menentukan bagaimana caranya, bagaimana jalan ke surga itu hanya Allah sendiri. Dan cara yang dipakai oleh Allah untuk keselamatan atau untuk kebebasan orang dari hukuman dosa, hukuman maut adalah Yesus yang adalah Allah harus turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia. Karena yang ditolong adalah manusia, dia mengambil rupa seorang manusia. Hidupnya menderita, penderitaan mencapai kepada kayu salib yang kita peringati di Jumat Agung. Tetapi terus dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Itulah cara yang dipakai oleh Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa untuk keselamatan atau untuk kebebasan dari maut atau hukuman maut harus ada kematian? Nampaknya sejak dari perjanjian lama, yang namanya untuk pengampunan dosa harus ada korban, harus ada domba yang disembelih. Ini juga masih terlihat di dalam kehidupan kepercayaan agama-agama suku. Ya, di agama-agama suku manapun, saya orang Jawa, saya tahu tentang kenduri di Jawa. Untuk sebuah keselamatan atau kenduri, untuk mendapatkan keselamatan, harus ada nyawa, harus ada darah yang tercurah, dan harus ada nyawa yang dikorbankan, yaitu nyawanya ayam. Di tempat lain mesti ada nyawanya binatang-binatang yang lain. Itu memberikan pengertian kepada kita, memberi gambaran bahwa untuk sebuah keselamatan harus ada korban. Dan untuk keselamatan saya dan saudara dari hukuman kekal itu sudah ada korban yang disediakan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib, darahnya tercurah, dan puncaknya Yesus harus menerima hukuman maut, kematian yang seharusnya saya dan saudara terima, tetapi Yesus sudah menerimanya. Kematiannya adalah korban untuk keselamatan kita. Dan kebangkitannya pada hari yang ketiga adalah kemenangan dari maut yang dialami oleh Yesus Kristus.
Dan bagi saya dan saudara, pernyataan Rasul Paulus ayat yang ke-55 dan 56 demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Rasul Paulus menegaskan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas Yesus Kristus. Demikian juga maut kematian dalam arti keterpisahan dengan Allah ataupun kematian kekal, yaitu neraka, hukuman atas dosa itu tidak berlaku lagi untuk setiap orang yang sudah mempercayai Yesus sebagai korban keselamatan. Dan dalam hal ini Rasul Paulus juga memberikan sebuah kepastian tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus itu di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yesus memberikan jaminan tentang keselamatan atau kebebasan atau kemenangan kita dari maut, dari kematian. Terutama adalah kemenangan dari maut yang kekal, hukuman dosa yang kekal itu. Jika kita percaya Yesus, menerima Yesus di dalam hidup kita masing-masing secara pribadi. Karena itu, kalau mungkin di antara Bapak Saudara dan kita semuanya, oleh karena itu, mungkin di antara kita ada yang belum percaya Yesus, belum menerima Yesus secara pribadi dalam hati kita. Mari saya mengajak kita untuk membuka hati kita, percaya Yesus, menerima Yesus menjadi juru selamatmu secara pribadi. Karena itu kunci keselamatan dan kunci kita bisa menang dari maut. Yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara sudah percaya Yesus secara pribadi, jangan pernah lupa kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus yang sudah menyelamatkan kita dan Yesus memberikan kepastian keselamatan kepada saya dan saudara. Amin. Itulah kemenangan yang pertama, yaitu kemenangan dari hukuman maut. Karena Yesus yang menjadi korban keselamatan bagi kita. Yang kedua, saya ambil dari ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Berbunyi demikian. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat yang ke-9 dan ke-10 menjadi poin saya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sebaliknya, aku telah bekerja keras lebih dari mereka semua, dari para rasul. Kemenangan yang kedua yang terkandung di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas kelemahan-kelemahan kita. Nah, teks ini berbicara mengenai penjelasan Rasul Paulus tentang kebangkitan Kristus dan dirinya, diri Paulus. Nah, Kristus terus sudah bangkit dan secara historis terbukti. Dia menampakkan diri kepada Petrus dan teman-teman, dikatakan ayat yang ke-5. Yesus sudah menampakkan diri kepada 500 orang lebih, ayat yang ke-6. Ini peristiwa Yesus naik ke surga. Dan Paulus berkata, dan yang paling akhir adalah dia menampakkan diri kepadaku. Catatan Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 mencatat bagaimana
Yesus menampakkan diri kepada Saulus seperti bayi yang belum waktu lahir. Lahirnya dipaksa. Kenapa kita ingat bahwa Yesus memang memaksa Saulus pada waktu yang sedang bersemangat untuk membunuh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dan Yesus menangkap di tengah jalan dengan cara membutakan. Dan Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dari peristiwa itu akhirnya Tuhan memaksa dia untuk menjadi pengikutnya dan menjadi rasulnya. Makanya Rasul Paulus berkata, dari antara mereka semua, dari para rasul itu, akulah yang paling hina. Ayat 9. Kenapa? Karena Saulus adalah penganiaya jemaat. Berseberangan dengan orang Kristen, berseberangan dengan Yesus. Jangan pernah lupa, ketika Stefanus mati, ya, ketika orang pertama kali mati syahid, Saulus waktu itu ada di sana dengan bangganya, dengan bongkahnya. Lihat, kamu mati dan tunggu, akan banyak sekali orang yang mati karena hal ini. Waktu itu Saulus ada. Dia menjadi penganiaya jemaat, membunuh orang-orang percaya. Kalau boleh dikatakan, mungkin dia merasa, sayalah yang paling hina, sayalah yang paling berdosa. Tetapi Yesus menangkapnya dan mengubahnya menjadi rasul Tuhan. Yesus malah memanggilnya, bukan menghukumnya, tetapi memanggilnya dan memakai rasul menjadi rasulnya yang hebat. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itulah kasih karunia-Nya kepadaku. Ya, itulah kasih karunia-Nya kepadaku. Apa sebenarnya kasih karunia? Ya, kasih karunia itu berbeda dengan upah atau hadiah. Ya, kalau upah atau hadiah itu kita melakukan segala sesuatu lalu akhirnya kita mendapat upah. Seperti kalau saudara-saudara yang para mahasiswa, saudara belajar mengerjakan tugas, mengikuti ujian TTS, TAS, lalu di akhirnya saudara dapat nilai. Ada yang A, ada yang B, ada yang C dan sebagainya. Itu upah. Ya, bukan anugerah. Kalau anugerah adalah anugerah atau kasih karunia, ya, itu dalam bahasa Inggrisnya grace. Ya, dari bahasa Ibraninya itu chesed, ken dan kesed. Dalam bahasa Yunaninya karis. Makanya di antara saudara mungkin ada yang namanya karismawan, karisma. Itu anugerah artinya, ya. Anugerah atau kasih karunia adalah pemberian yang sebenarnya si penerima itu tidak layak untuk menerimanya karena dia tidak melakukan apa-apa. Makanya para mahasiswa, kalau saudara belajar, jangan mengharapkan nilainya adalah anugerah. Tidak ada nilai anugerah, itu nggak ada. Artinya nilai anugerah itu gini, kalau Anda hanya KRS, tidak pernah kuliah, tidak pernah mengerjakan tugas, pokoknya tidak pernah melakukan tugasnya sebagai mahasiswa, tiba-tiba dosennya memberi nilai B atau A. Nah, itu anugerah. Tapi jangan pernah berharap tentang nilai itu anugerah, ya. Itu. Keselamatan itu anugerah, dan itulah yang dinilai oleh Rasul Paulus. Kematian dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan dia dan juga menyelamatkan saya dan saudara adalah anugerah, kasih karunia. Bagaimana tidak? Bagi Paulus, pembunuh orang percaya ditangkap oleh Tuhan bukan untuk dihukum tetapi diselamatkan, bahkan dipanggil untuk menjadi rasul. Dulu melawan, tetapi sekarang dipanggil untuk memberitakan tentang Injil. Ya. Dulu orang yang berusaha membunuh orang-orang Kristen, tetapi sekarang tanda petik dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan orang percaya Tuhan. Bukankah anugerah? Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, di antara para rasul, akulah yang paling hina. Karena banyak sekali dosanya, menjadi pembunuh, menjadi penganiaya. Dengan kata lain, dia merasa bahwa dia memiliki kelemahan-kelemahan berhubungan dengan
keselamatan di dalam Yesus Kristus, berhubungan dengan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada dia, Rasul Paulus tidak mendapatkan pendidikan atau didikan pengalaman langsung dengan Yesus, berbeda dengan 10 rasul yang lain yang dimuridkan secara langsung, yang hidup bersama dengan Yesus secara langsung. Rasul Paulus tidak. Tetapi Tuhan memanggil dia menjadi rasulnya. Itulah sebabnya dia berkata 10 orang. Ya. Oleh karena kasih karunia itulah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Apa artinya? Artinya Rasul Paulus menilai dirinya bukan berdasarkan masa lalunya, bukan berdasarkan apa di waktu di masa lalu. Paulus tadi melihat kelemahannya karena dia pembunuh, karena dia penganiaya jemaat. Rasul Paulus tidak menilai dirinya demikian. Tetapi Rasul Paulus menilai dirinya, aku adanya sekarang, yaitu sebagai rasul. Pada waktu Rasul Paulus menulis kitab ini, dia sudah menjadi rasul dan mengirimkan kepada jemaat di Korintus. Jadi kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang dipercayai oleh Rasul Paulus itulah yang menjadikan Rasul Paulus bisa hidup dan berkeyakinan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, bukan seperti yang masa lalu. Ini pelajaran yang berharga bagi saya dan saudara. Ya, jangan pernah saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya Yesus ini menilai diri kita dengan aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kita semuanya, kalian semuanya adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, di mana Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jangan pernah menilai hidup kita dengan masa lalu kita, tetapi nilailah diri kita dengan keadaan kita, status kita, identitas kita yang sekarang, yang adalah anak-anak Tuhan. Amin. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku itu tidak sia-sia, ayat 10b. Bagi Rasul Paulus, kematian dan kebangkitan Yesus itu sangat-sangat berarti dan sangat-sangat berharga. Karena itu untuk pengampunan, dan karena kematian kebangkitan Kristus yang dipercaya itulah yang juga menjadikan Rasul Paulus sebagai seorang rasul. Apa artinya bagi saya dan saudara? Kematian dan kebangkitan Kristus adalah korban keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi saya dan saudara. Makanya bagi kita yang sudah percaya Tuhan, percaya kepada Yesus ini, jangan pernah menyia-nyiakan iman kita. Bahkan saya tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, iman kita di dalam Yesus, keselamatan kita di dalam Yesus Kristus itu sesuatu yang sangat-sangat bernilai dan berharga. Jangan pernah melepaskan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Rasul Paulus berkata, bahkan kasih karunia Allah itulah yang menjadikan aku bekerja lebih keras dibandingkan dengan mereka semua. Di mana letak kerja kerasnya? Kalau saudara melihat, jangkauan pelayanan Rasul Paulus itu jauh lebih luas dibandingkan dengan jangkauan pelayanan dari para murid rasul yang lain. Para murid hanya berkisar antara Yerusalem dan tempat-tempat yang dekat. Tetapi Rasul Paulus dalam catatan kisah para rasul bahkan sampai ke paling luas dan paling terakhir adalah sampai ke Roma yang sangat jauh dari Yerusalem. Selanjutnya, kerja keras Paulus itu ditunjukkan oleh data bahwa kalau Anda membaca kitab-kitab di Perjanjian Baru, ada 12 atau 13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Itu yang dia katakan bahwa bahkan aku yang bekerja lebih keras dari antara dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Tetapi puji Tuhan, Rasul Paulus berkata, tetapi semuanya itu bukan karena aku, tetapi karena kasih karunia Allah padaku. Nah, bagaimana dengan kematian? Dan itu bagi Paulus. Sekarang bagi saya dan saudara, yang jelas, kematian dan kebangkitan Yesus itu mengandung kuasa yang hebat bagi kita sekarang yang mempercayainya, yang menerimanya di dalam hati kita.
sebagai orang-orang percaya. Kuasanya itulah yang memampukan kita untuk menang atas kelemahan-kelemahan kita. Kuasanya itulah yang memampukan kita berkata, aku adalah aku sebagaimana aku ada sekarang. Yaitu kuasa untuk mengalahkan ikatan-ikatan masa lalu kita. Seperti, saya itu orang kampung, Pak. Saya itu orang tua saya hanya petani, bahkan buruh. Bahkan saya mungkin ada berkata, saya tidak tahu orang tua saya itu seperti apa dan sebagainya. Semua kelemahan-kelemahan itu seringkali mengikat kita. Dan iblis seringkali mengintimidasi kita dengan hal-hal yang semacam itu. Tapi saya mau berkata, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus mampu memberikan kemenangan bagi kita dari kelemahan-kelemahan itu. Berikutnya, kuasa Kristus, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu juga mampu menjadikan saya dan saudara bekerja lebih keras atau bekerja semaksimal mungkin. Ayat yang ke-10c, karena kasih karunia itulah yang menjadikan aku bekerja lebih keras. Artinya ini berarti kuasa kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi kita dari kemalasan kita, bahkan dari keterbatasan kita sebagai manusia. Sebab ketika kita mempercayai kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu, Yesus hidup di dalam kita dan Yesus memampukan kita lebih dari kapasitas kita karena roh Tuhan ada di dalam diri saya dan saudara. Memberikan kemenangan atas kemalasan kita, atas rintangan-rintangan hidup kita. Dan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itulah yang memampukan kita untuk menang dari kedagingan kita, dari semua kelemahan kita. Saya dan saudara sebagai orang-orang berdosa dikuasai oleh kedagingan. Hidup saya dan saudara seringkali lebih nikmat hidup di dalam kedagingan, di dalam hawa nafsu. Kita semuanya sama-sama berjuang. Kita semuanya sama-sama belajar. Yesus secara pribadi, Roh Kudus kita percayai dan kita percayakan untuk memimpin memenuhi hidup kita. Maka kita diberikan kemampuan untuk menang dari segala kelemahan kita. Yang menjadi kelemahan dari Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mungkin ada kelemahan fisik karena sakit penyakit. Mungkin ada kelemahan kemalasan. Sebagai para mahasiswa yang harus mengerjakan, kita pun seringkali juga harus melawan kemalasan itu. Dan ada kelemahan-kelemahan yang lain. Tapi saya mau mengingatkan, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu mengandung kuasa. Ada kuasa yang memampukan kita untuk menang dari segala kelemahan kita. Penerapan bagi kita sekarang, kita merayakan dan ibadah Paskah pada saat ini. Saya berharap kuasa kematian dan kebangkitan Kristus Yesus itu benar-benar merasuki hidup kita dan kita hidupi di dalam waktu-waktu yang akan datang ini. Ya. Yang pertama, hiduplah sebagaimana status kita sekarang. Karena Yesus menerima kita apa adanya dan Dia sudah mengampuni kita, Dia mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Jangan terikat oleh masa lalu saudara dan masa lalu kita. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan setiap anugerah atau setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama jelas, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah Anda menukarkan keselamatan dalam Yesus itu dengan yang lain. Dengan pekerjaan mungkin, dengan kedudukan mungkin, dengan istri atau suami nanti mungkin. Jangan. Karena iman dan keselamatan dalam Yesus Kristus itu sungguh dan sangat berharga. Yang kedua, saudara pasti sekarang ini juga diberikan kesempatan oleh Tuhan. Para mahasiswa, ingatlah bahwa di masa sekarang ini ada banyak para pemuda yang tidak punya kesempatan untuk kuliah. Ya, perhitungannya adalah 1 di antara 7 pemuda secara nasional yang bisa kuliah. Dan saudara adalah 1 di antara 7
yang bisa kuliah itu. Hargailah kesempatan ini, hargailah anugerah yang dari Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai mahasiswa, kerjakan tugas kalian sebagai mahasiswa sebaik mungkin. Kerjakan tugas. Kalian yang sekarang mungkin sedang bergumul dengan bimbingan skripsi, kalau oleh dosen dicoret-coret, dikoreksi, kerja keras dan jangan putus asa. Karena pasca ini, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan dan anugerah Allah. Yang ketiga, bekerjalah, berkaryalah, usahakanlah semaksimal mungkin apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita bersama-sama dengan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu, kita menangkan, kita atasi kemalasan kita atasi kelemahan-kelemahan kita, dan kita atasi rintangan-rintangan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, kematian dan kebangkitan Yesus yang kita peringati sekarang ini mengandung kuasa yang memberikan kemenangan atas kita. Orang-orang yang percaya dan mempercayai kematian dan kebangkitan Kristus itu, yaitu kemenangan atas maut atau mati kekal, dan saya dan saudara pasti selamat. Jangan ragu lagi. Yang kedua, kemenangan atas kelemahan-kelemahan kita. Apakah kelemahan ikatan masa lalu? Apakah kelemahan-kelemahan berupa kemalasan kita, masalah-masalah atau rintangan-rintangan yang menghadang kita? Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu memampukan kita untuk menang bersama dengan Tuhan. Kiranya kuasa kematian dan kebangkitan Kristus benar-benar mewarnai, merasuki, dan hidup di dalam hidup saya dan saudara. Selamat Paskah, keluarga besar Fakultas Ekonomi UGRIN. Kita terus bersemangat dan menang bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami renungkan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu sungguh-sungguh Roh Kudus terjemahkan dan meteraikan dalam hati kami masing-masing, mengingatkan kami bahwa kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu luar biasa, yang memberikan kemenangan kami atas maut, hukuman maut, dan keselamatan Tuhan berikan. Tapi juga kemenangan atas segala kelemahan hidup kami, karena Engkau Allah, kuasa-Mu yang menyertai kami. Keluarga besar Fakultas Ekonomi UGRIN, baik dosen, karyawan, dan semuanya kiranya Tuhan berkati, dan biarlah kuasa kebangkitan dan kematian Yesus Kristus mewarnai, memberkati, dan menjadikan kami berhasil bersama dengan Tuhan dalam hidup kami di tahun ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say
Jesus died and rose again. To the river I will wade, there my sins are washed away. From the heavens mercy stream, of the Savior's love for me. I will rise from helpless feet into the saving arms of God. I will sing salvation songs. Jesus Christ has set me free. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur pada malam hari yang indah ini kita dapat bersuka cita untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah mau memberikan nyawanya ganti dosa kita. Meskipun dengan situasi yang masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak bisa berkumpul dalam satu ruangan, tapi saya percaya kita duduk di ruangan VIP yang sama, yaitu hadirat Tuhan yang mempersatukan kita di acara live streaming perayaan Paskah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Dan hari ini boleh ada, kita percaya itu semua karena kasih dan kemurahannya Tuhan. Dan sebelum kami menyampaikan kata sambutan ini, pertama sekali dengan hormat, yang terhormat selaku Pembina Fakultas Ekonomi sekaligus Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi, Keuangan SDM dan Sarana Prasarana, Ibu Sri Herlina SEMSI, selamat bergabung Ibu. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dr. Randus Krisentianus Abdi Saptomo MMMSI, selamat bergabung Bapak. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik sekaligus Kaprodi Manajemen Bapak Hadi Purnomo SEMMMSI. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Keuangan sekaligus Kaprodi Akuntansi Ibu Susi Siswati SEMMMSI AKCA. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Randus Agus Prasatyanta MMMSI, selamat bergabung Bapak. Dan tidak lupa juga yang terhormat dosen tetap Fakultas Ekonomi Bapak Lukas Agung Heri Putranto SEMM, Ibu Riko Gesmani SEMSI, Ibu Jeniwanti Carolina Kote SEMSC, Bapak RT Joyo Kanan SEMM, dan Ibu Dian Mayastika Mokhtar SEMSC. Dan tidak lupa juga yang terhormat Bapak Dr. Epafras Mujono MTH selaku pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, firman-Nya sungguh sangat memberkati kita semua. Dan hari ini keluarga besar Fakultas
Ekonomi merayakan Paskah dengan mengangkat tema kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan yang diangkat dari ayat Alkitab 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Biarlah kiranya dengan kita merayakan Paskah ini kita beroleh kemenangan dengan tetap berdiri teguh, tidak goyang dan terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan kemudian saya mau mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada rekan-rekan panitia yang sudah mau berjerih lelah untuk mengupayakan dan mempersiapkan acara ini boleh terlaksana. Kami percaya apa yang saudara-saudara perbuat tidak sia-sia, tetapi itu balik menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada keluarga besar Fakultas Ekonomi yang sudah mau mendukung penuh acara ini boleh terlaksana. Dan yang terakhir, kami sebagai panitia dalam perayaan Paskah ini kami menyadari mungkin banyak hal yang menjadi kekurangan-kekurangan kami, mungkin banyak hal yang menjadi kendala-kendala bagi kami. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk kekurangan-kekurangan itu biarlah Tuhan yang menyempurnakannya bagi kita, dan untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa memperbaikinya ke depan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Akhir kata kami mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara sekalian, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKRIM, para dosen, karyawan di Fakultas Ekonomi UKRIM, para tamu undangan, dan juga teman saya Bapak Dr. Mujono yang bersedia hadir di pertemuan ini, Pesta Paskah tahun ini. Kita bersyukur dengan rangkaian Paskah yang bisa terjadi saat ini. Kita telah mengalami 1 tahun masa di mana kita harus berhati-hati dengan pandemi COVID-19. Pada saat ini kita juga merayakan Paskah dengan situasi di mana kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi secara virtual kita bisa bertemu. Itu termasuk bagian dari rencana Tuhan dan kita melakukannya. Kita lakukan ini dengan sepenuh hati dan kita melaksanakannya. Di dalam Pesta Paskah kali ini, saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Dr. Mujono yang telah bersedia mengurangi firman Tuhan untuk merayakan Paskah ini, juga kepada para dosen, karyawan Fakultas Ekonomi yang bersedia juga hadir merayakan Paskah ini, dan juga semua mahasiswa yang ada di berbagai pelosok dari ujung timur sampai ujung barat, dari Papua sampai Mentawai sampai Nias, ya, juga dari utara sampai selatan. Semua berkumpul dalam forum kegiatan Pesta Paskah ini. Kita bersyukur atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga berharap supaya kita juga bangkit dari keterpurukan kita di situasi di mana kita tidak bisa kuliah offline, kita melakukan kuliah online, dan kita berusaha agar norma-norma kuliah kita berjalan dengan baik. Sudah 1 tahun kita melakukan acara kuliah. Kita berharap segera usai dan nanti tahun ajaran yang baru tahun 2021-2022 kita bisa melaksanakannya secara normal kembali. Tentunya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu juga akan membangkitkan kita semuanya untuk kembali kepada kegiatan-kegiatan yang normal lainnya. Sekali lagi selamat Paskah. Terima kasih kepada panitia-panitia yang sudah melaksanakan acara-acara
Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Epafras Mujono MTH sebagai pembicara. Yang terhormat Ibu Sri Herlina SE MSI sebagai pembina Fakultas Ekonomi dan Wakil Rektorat Bidang Administrasi, SDM, Pengelolaan Sarana Prasarana UKRIM. Yang terhormat Bapak Dr. Randus Crescentianus Abdi Saptomo MSI MM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Agus Prasetyanta MM MSI sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Hadi Purnomo SE MM MSI sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kaprodi Manajemen. Yang saya hormati Ibu Susi Siswati SE MM MSI AKCA sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan dan Kaprodi Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen beserta staf Fakultas Ekonomi, dan yang saya banggakan teman-teman panitia beserta teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat rahmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan Paskah pada malam hari ini secara virtual. Tema Paskah pada malam hari ini, kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan. Terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Tema ini mengingatkan kita atas pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita di kayu salib. Penderitaan yang Tuhan Yesus alami untuk menyelamatkan kita sungguh tidak terbalaskan. Untuk itu, mari kita semua turut memuliakan namanya dengan cara menjadi garam dan terang di sekeliling kita, karena kita semua berharga dan istimewa di mata Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pembawaan JGT sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi mengucapkan selamat Hari Paskah kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, semua keluarga besar Fakultas Ekonomi UKRIM. Perkenalkan, saya Ibu Herlina, mengajar di Fakultas Ekonomi dalam beberapa mata kuliah, pengantar bisnis, penganggaran bisnis, dan juga studi kelayakan bisnis. Teman-teman semua, kita merayakan Paskah pada tahun ini masih di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19. Paskah merupakan pewujudan kasih Tuhan kepada kita semua. Yesus rela menderita, rela disiksa. Yesus disalibkan di atas Kalvari, bahkan mati demi saya dan saudara. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Yesus menang dan memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Itu sebabnya, mari tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, dan kita belajar dari Kristus untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita. Secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi, banyak orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, dan kiranya kita bisa membagi kasih Kristus kepada mereka. Selamat Paskah buat keluarga besar Fakultas Ekonomi UKRIM. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, saya Crescentianus Abdi Saptomo, sebagian sudah kenal saya. Ya, saya menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel. Belum lama, baru 31 tahun ya
seusia Anda semuanya. Ya, saya di sini di Fakultas Ekonomi mengajar beberapa mata kuliah untuk semester ini ya 3 kelas manajemen operasi dan PKN, lalu ada kelas akuntansi dan anggaran, dan ada kelas malam ya, beberapa mata kuliah. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus itu juga membangkitkan kita semuanya. Kita bangkit dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan kita mulai dengan kebiasaan yang baru. Kita bangun kebiasaan baru. Apa itu? Tidak menjadi manusia mahasiswa kuliah ulang, tetapi kita berusaha supaya dalam 7 semester bisa lulus, ya. Bukan 7 tahun, tapi 7 semester kita lulus. Kita bangkit bersama Kristus dengan mencapai tujuan kita. Selamat bersemangat. Selamat malam saudara-saudara mahasiswa Fakultas Ekonomi UGRI, baik prodi manajemen maupun prodi akuntansi. Saya bukan dulu karena protokol kesehatannya harus pakai masker dimanapun Anda berada. Jangan lupa, saya lepas saya kelihatan siapa saya. Baik, saudara-saudara, tidak asing saya Pak Hasbi itu seringkali dipanggil mengajar di Fakultas Ekonomi. Biasanya ketemu dalam mata kuliah dan operasi. Nah, saat ini dimanapun Anda berada, ada yang di Jogja, ada yang di rumah, atau di manapun Anda berada, semoga semuanya sehat walafiat dan diberi kekuatan untuk suatu saat bertemu di UGRI bersama-sama. Pada saat ini saya mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Paskah yang kita rayakan pada tahun 2021. Tuhan memberkati semuanya sehat. Haleluya. Halo, perkenalkan saya Agus Prasetyanto. Saya salah satu dosen di Fakultas Ekonomi ini. Beberapa mata kuliah yang saya ajar antara lain pengantar akuntansi, pengantar aplikasi komputer, PNKL, manajemen keuangan, dan mata kuliah yang berhubungan dengan finance. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Paskah tahun ini kita diberikan semangat untuk melanjutkan aktivitas kita dan kita bersemangat. Tuhan memberkati. Shalom, kita ketemu lagi ya. Walaupun kita ketemu tetap perkenalan ya kali ini. Perkenalkan, Ibu Susi, pasti semuanya sudah mengenal ya Ibu. Semester yang lalu Ibu ngajar kalian dengan mata kuliah matematika, pengantar aplikasi komputer. Semester ini ada akuntansi biaya. Yang anak akuntansi hanya praktikum ya, ada praktikum pengantar akuntansi, praktikum akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan masih banyak lagi. Oke, pada kesempatan ini kita akan merayakan Paskah ya, Paskah bersama keluarga besar Fakultas Ekonomi. Nah, Paskah yang kita rayakan tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya, kita bisa bertemu, bisa bertatap secara langsung. Kali ini kita secara daring ya, tapi Ibu yakin tidak mengurangi makna Paskah kita ya. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalibkan, mati, dibangkitkan kembali untuk menebus dosa-dosa kita.
Bukrin pada tahun 2018. Kebetulan saya mengajar, biasanya saya mengajar mata kuliah ekonomi makro, kemudian ekonomi mikro, manajemen, dan matematika bisnis. Biasanya saya mengajar di kelas pagi dan juga saya mengajar di kelas malam. Nah, pada kesempatan saat ini saya pribadi ingin mengucapkan selamat Paskah bagi semuanya. Kiranya dengan Paskah kali ini kita semakin dikuatkan, bangkit dari keterpurukan, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih. Shalom, kenalkan saya Dewi Wangi, biasa dipanggil Ibu Dedi. Saya dosen akuntansi Fakultas Ekonomi. Saya mengajar mata kuliah akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa. Biarlah pada Paskah kali ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di semester ini maupun di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukas Wiranto, staf pengajar pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, dengan mata kuliah konsentrasi yang saya ampu adalah mata kuliah di bidang pemasaran. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya turut mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan sivitas akademik Bukrin dimanapun Anda berada. Semoga kebangkitan Kristus dari salib maut membawa pengharapan dan juga keselamatan bagi kita semua. Selamat Paskah, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih. Halo, shalom semuanya. Saya Dian Mayastika Putar, biasa dipanggil Bu Maya, sama teman-teman mahasiswa. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Semoga dengan memperingati penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus bagi kita semua, menjadikan kita semakin semangat, semakin bahagia, terlebih untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kita sepanjang semester ini, bahkan sepanjang tahun ini. Sekali lagi, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, perkenalkan, saya Tejo Yukana, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel. Saya mengampu mata kuliah Hubungan Industrial, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Perubahan Organisasional. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh sivitas akademik Bukrin. Kiranya dengan semangat Paskah ini kita dimampukan untuk membawa perubahan-perubahan, walaupun kecil, tapi kita tahu bahwa itu akan berdampak bagi banyak orang, dan juga kita juga harus merawat lingkungan yang diberikan Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan bangkit membawa kehidupan. Kehidupan adalah hadiah terbesar bagi semua makhluk. Untuk itu kita harus mempertahankan dan melestarikannya. Mari kita terus peduli, dan semangat Paskah ini biarlah terus menyala dalam hati kita. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Ukrim tetap jaya. Shalom, saya Yehizkia Putra Krisnadi, admin tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, mengucapkan selamat Hari Paskah tahun 2021 untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Tuhan Yesus memberkati.
Masih semangat? Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Serukan Namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu, saudaraku semuanya, mari kita tutup acara pada hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita menghadap Bapa di surga. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan kemurahan dalam suasana acara Paskah hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Engkau telah menyertai dan memberkati, memberi kekuatan, kemampuan pada seluruh panitia yang ambil bagian di dalamnya. Pada saat acara ini, kami tidak dapat membalas apapun juga selain mengucap syukur dan berterima kasih. Kiranya semuanya boleh menjadikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami, supaya apa yang kami lakukan bukan untuk kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu di hari-hari yang akan datang,
kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Sekali lagi, kami ucapkan syukur dan terima kasih karena telah memimpin acara dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.